Silakan Pak Rambo. Silakan. Hal mengenai video viral saya. Jadi Kalau nama Rambo Bapak jangankan tanya di Naganggara ya Pak, tanya di Melapo tahu semua alamat kampung saya. Tapi kalau tanya nama saya sekalipun di lorong kampung saya, nggak usah di kampung, satu lorong pun nggak ada yang tahu. Nama asli saya Nirmanto alias Rambo. Bang Rambo asli Aceh, Suku Jawa. suku Jawa. Lahir di Aceh, besar di Aceh, punya anak istri di Aceh. Mungkin Allah mengendaki besok atau lusa saya mati pun juga di Aceh. Istri orang Aceh. Aceh lah. Orang Melayu. Ini kronologis yang memang sebenar-benar terjadi. Iya. Pertama dibuat di saat duduk di kedai kopi itu. Karena sudah selesai, saya tengok bagus. Dia itu di kebun, di hutan, kita di hutan. Ketepatan itu warung depan kebun PT Sopindo. Oh udah, ini kita hapus, kita pindah yuk. Biar tahu dia nanti orang Aceh nggak seperti itu. Itulah awalnya, bukan masalah saya itu ke kiri ke kanan, saya nggak tahu itu. Karena saya nggak pernah punya HP yang bisa gitu main gesek-gesek itu nggak pernah tahu saya. Dan sebelah saya itu teman saya yang bernama Juan sedang mengotak-atik HP. Ternyata terbukalah satu video yang menggunakan topeng. Setelah saya lihat, spontanitas saya emosi karena di situ dia menggunakan topeng, mengancam orang, bertakbir. Itu yang saya tidak senang karena yang saya nilai itu bukan sifat orang Aceh. Yuk, ini biar ku balas ini. Udah masukkan gimana? Setelah itu saya ajaklah teman saya itu yang punya HP itu, baru berangkatlah saya. Cuman 2 orang, ternyata di belakang dia itu saya duluan jalan. Ada jembatan kecil arah ke kebun. Jadi rupanya di belakang kawan saya yang bawa HP itu ada kawan satu lagi nongkrong di belakang saya. Setelah dibuat, baru dinampakkan. Ini Barambo, kayak mana? Naikkan, nanti nggak takut. Apa takut? Benar. Jadi Rambo buka baju lah ya. Apa takut? Udah. Naik. Tag-nya atau isi pidato itu, isi pernyataan itu memang dari Rambo sendiri atau dari siapa yang buat? Dari hati sendiri, Pak. Dari hati sendiri. Nggak ada ini itu nggak tahu. Waktu buat pertama nggak buka baju, yang dihapus itu. Ya. Yang di warung sambil duduk masih pakai baju. Waktu di warung. Nah, masih pakai baju. Waktu di warung baju saya sampirkan gini. Ya, artinya masih baju di salang sini. Ya. Waktu di kebun sawit Ya, itu buka baju. Saya taruh aja di gubuk Ya. warung itu. Ya, biar nampak Nah. rambunya ya. Ya, kalau badan itu Pak, kalau nggak emosi Pak, Nggak naik ya? biasa. Tapi kalau udah emosi Kembang. berubah. Sama dengan teman saya tadi. Itu saya duduk di sini, pulang belum sampai ke rumah, udah anak muda situ nyari saya. Basnya di rumah sudah ada yang nyariin. Apa? Polisi. Anak muda. Ya itu nyariin di situ, istilahnya bukan pihak kemana-mana, cuman rupanya orang di Simpang 4 yang dia bilang orang Simpang 4, cuman saya nggak tahu nama. Dia bilang untuk sementara ini video kamu viral, kamu ini bahaya, jangan ke rumah. Tapi saya tetap di rumah. Lah, Polisi. gerombolan, satu mobil dan 2 kereta. Siapa yang datang? Yang datang itu polisi. Polisi. Nah, kalau nggak salah malam Senin, malam berapa? Malam Minggu. Ke rumah Rambo. Iya. Jadi video dibikin hari Jumat, hari Sabtunya datang polisi. Ya. Silakan Bang Mulis. Satu Ini hari. memang ruang Pak Mulis dulu. Setelah itu Datang, ya saya persilakan masuk. Setelah masuk, ya saya persilakan duduk. Setelah duduk di lantai, ada apa Pak? Saya tanya. Oh ini
Ini kami datang masalah video kamu yang viral. Kamu saya minta datang ke kantor polisi. Oh nggak bisa Pak, saya mau undangan. Ya saya minta tolong sekarang ke kantor polisi. Sampai sana nanti kamu bikin apa namanya klarifikasi. Itu masih di rumah saya tanya, klarifikasi itu apa Pak? Itu kamu saya videokan tapi minta maaf. Nanti saya konsep, kamu baca. Setelah nanti kamu baca, kalau perlu kamu tambahin, perlu kurangi. Setelah sampai ke kantor polisi, itulah masa itu saya nggak tahu kecuali Kapolsek sama salah satu anggota itu saya kenal. Kapolseknya Itu polsek mana? Kuala. Kuala ya. Dan yang saya tahu Kapolsek dan anggotanya tidak ada bicara apa-apa untuk saya. Terkecuali salah satu yang tinggi besar pakai kaos merah. Ternyata setelah keluar dari situ saya ingin tahu kasat Polres katanya. Jadi surat itu yang dibuat sama kepolisian itu, saya bilang ini nggak tepat, nggak sesuai hati saya. Saya perlu tambahan. Oh tambahan silakan. Cuman polisi tanya tambahannya apa? Saya terus bilang sama polisi, oh tambahannya begini Pak. Itu video ataupun ucapan saya ada pelanggaran hukum Pak. Oh nggak ada, jadi kok nggak ada, kok minta maaf. Nggak, karena gara-gara video Bang Rambo viral, situasi keadaan keamanan itu memanas. Jadi Pak Rambo ke kantor polisi, saya videokan minta maaf supaya reda. Oh kalau itu untuk keamanan, saya mau, ayo berangkat. Kaos merah, dia yang sekarang ini tahu bahasanya kasat, Polres, itulah menulis semua dan diserahkan tulisan itu sama saya, suruh baca, saya baca, ternyata tidak sesuai. Setelah tidak sesuai, ini perlu penambahan. Oh silakan, mau ditambah, mau diketik lagi itu tambahannya, jadi tanya lagi penambahannya apa. Penambahannya gini Pak, saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Aceh, untuk tidak ada ataupun tidak melakukan pengadangan atau penolakan deklarasi dari manapun. Oh kalau itu yang Rambo minta, itu namanya imbauan. Imbauan itu bukan hak Bang Rambo, hak kepolisian. Oh kalau nggak bisa ada tambahan, saya nggak bersedia. Nah itu, sejak saya berdiri, jalan mengarah ke kereta saya, ya terserah, lihat nanti. Dari situ saya nggak berani pulang Pak. Beberapa teman yang saya bilang lihat nanti siapa? itu yang nulis surat itu. Makanya saya pulang dari rumah cepatlah Pak Kecik ini turun di depan rumah, saya berangkat langsung ke lapangan poli. Saya telepon kawan kemarilah kawannya aku di lapangan kamera poli. itu, kamera. Lapangan poli, sehingga kawan-kawan itu datang ke lapangan poli. Lah masuk, kereta saya masukkan ke belakang tuh, ada beteng paret. Karena kalau ada apa-apa, kalau memang saya bisa bawa, ya saya bawa. Kalau nggak bisa bawa, mungkin nggak tahu kok kereta ada di situ. Sampai pagi masuk ke rumah pamit. Istri? Ya, saya pamit, bilang sama istri, saya mau ke kantor Kuramin. Tapi saya nggak ke situ. Saya muter lagi sampai agak siang, baru ke warung kopi di Simpang 4.
yang nama Indrajaya, warung kopi situ. Saya pikir di situ aman. Nah, karena banyak kawan kan. Jadi setelah duduk di situ kan banyak di situ orang nengokin saya pura-pura cuek aja. Datang kawan satu lagi, "Woi, Bang Rambo," katanya. Yang nengokin saya itu begitu, "Oh, ini yang di video viral, minta foto semua." Jadi habis foto-foto itu, ini nggak betul, ini udah tahu. Pergi lagi, saya keluar lagi dari situ. Setelah dari kantor polisi ke rumah, setelah putar-putar, ada enggak ancaman lain Ya. yang masuk kira-kira selain daripada bilang lihat nanti dari kantor polisi? Ada kira-kira ancaman lain yang masuk yang mengarah ke pribadi Rambo? Nggak ada. Itu yang ingin kami ketahui. Ya, cuman masih itu sebenarnya karena saya mutar-mutar di kampung itu nggak ada yang nyari atau nggak ada ancaman lagi. Di waktu saya di kantor polisi itu sedang berdebat sama Kasat itu, bapak ini nelpon. Nah itu, cuman kekhawatiran saya pulang itu memang tetap takut. Bapak ini nelpon, ini benar Bang Rambo dalam keadaan di kantor polisi. Betul, kasihkan HP itu sama polisi, saya mau ngomong. Polisi jawab, saya nggak mau ngomong, dia mau merekam suara saya. Itu masih di kantor polisi. Oh, cuman itu ya? Ya, Cuman yang Jadi lihat kantor nanti itu aja. ya, itu yang buat saya ragu. Mungkin saya pikir saya akan dikejar dari belakang. Ya, dihantui. Setelah tahu ini mungkin polisi nggak ngejar, padahal nggak ngejar. Mungkin juga takut dengan suara bapak ini karena dari mana itu, dari Banda Aceh. Siapa itu? Ketua relawan 2019 ganti presiden, saya sampaikan sama polisi itu begitu. Sama beliau sudah duluan kenal. Nggak kenal. Ya, saya dapat informasi dari masyarakat Nagan, Bang Rambo dijemput kantor polisi. Saya minta nomor Bang Rambo, mau saya telepon. Ternyata lagi diinterogasi polisi, Pak. Oh. Saya bilang, Bang Rambo, coba kasih HP ke polisi, saya mau tahu. Sudah duluan kenal. Ya. Tadi memilih kenapa harus kena penghalang?